yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Beringin Kencana 2, Kecamatan Tabunganan, Kabupaten Barito Kuala, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024, LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Dengan nomor peserta 630466000500 dan nomor induk mahasiswa 230401131328. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil materi pokok Teladan Mulia Asmaul Husna, submateri berakhlak dengan 5 Asmaul Husna pada kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan sehat ya, sehingga kita hari ini bisa bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan. Ya. Silakan Ananda Ismail untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan. Amin. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, nasionalisme, silakan kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pancasila terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, silakan berdiri, Ibu pimpin. 1, 2, 3. Garda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, wakil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, silakan duduk kembali. Baik, Ibu persilakan aja mempersiapkan alat tulis ya. Buku sama pulpennya silakan dikeluarkan. Sambil Ibu mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Apa Pintar? Mana? Kita doakan temannya yang lagi sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan. Sudah siap? Siap. Nah, anak-anak Ibu, pada pertemuan kemarin, minggu
tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Nah, sekarang kalian lihat di papan tulis. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, naklah. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau tanya, apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Sudah hafal belum? Belum. Bila belum hafal, apa yang akan kalian lakukan? Ya, berusaha menghafal. Tapi yang 5 Asmaul Husna yang kita pelajari minggu kemarin itu sudah hafal atau belum? Sudah hafal beserta artinya? Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu agar lebih bersemangat. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita belajar tentang apa aja, Ibu? Berakhlak dengan 5 Asmaul. Ya, sekarang kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Ya, perhatikan, disimak baik-baik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke sumber berikutnya, mari kita ulang lagi nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maha Raja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dengan baik. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Cinta kebersihan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga lisan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Gunakanlah lisan untuk berpikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Menjaga lisan atau ucapan, salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Hidup tertib. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita meneladani
Asmaul Husna tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu Al-Malik. Lihat, Al-Malik itu menahan diri. Bisakah sudah diri kita untuk menahan diri, nak? Bisa atau tidak? Pernahkah kalian marah? Sekarang kalian perhatikan gambar. Nih, Ibu tunjukkan gambar. Nah, perhatikan gambar ini. Dia sedang apa, Pinta? Mengerjakan tugas. Dia ada 2 orang, dia temenan. Lihat yang satu ini. Dia mau ngapain? Iya, dia mau mencontek. Bolehkah perbuatan itu? Tidak boleh. Karena apa? Bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau di sebelahnya ini gambar apa, Pinta? Dia sedang apa? Sedang bermain. Lihat, apabila kita meneladani Al-Malik ini, Asmaul Husna Al-Malik ini, lihat, yang pertama kita bisa menahan diri supaya tidak main berlebihan. Siapa yang pernah seharian bermainan? Siapa di sini yang bermainan kada tahu di waktu? Ada? Ada, alhamdulillah. Berarti Bu Andrian sudah meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Lihat contoh yang lain. Menahan diri membeli sesuatu yang tidak penting. Jadi bila itu kada penting, kada usah ditukar. Jangan mentang-mentang uangnya banyak, tukar terus. Tapi apa? Misal kayak makanan, beli ini, tapi dimakan kada habis. Bolehkah seperti itu? Tidak. Lihat contoh yang selanjutnya, menahan diri dari berbuat curang. Curang tidak kalau menconteknya. Kalau kalian misalkan lagi ulangan terus mencontek, ibu kada tahu juga aja mencontek nanti yang mana 100. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk perbuatan curang. Lihat yang kedua. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz di sini yaitu mandiri. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian sebelum berangkat sekolah mempersiapkan peralatannya sendiri? Masih ada yang minta siapkan sama orang tuanya? Tidak ya. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Memasang baju sekolah seragamnya itu sendiri, persiapan buku di malam hari sendiri, ya itu namanya mandiri. Bila kalian sudah melakukan hal yang demikian, maka kalian sudah meneladani Asmaul Husna Pintar Al-Aziz. Banget. Terus lihat, ini sebagai contoh dari gambar. Nah, dia sedang apa, nak? Mempersiapkan buku pelajaran buat esok sekolah. Malamnya sudah disiapkan. Kalanya pagi boleh lah. Kalau pagi bisa yang penting enggak. Ya kalau lebih baik malam sudah siap. Lihat lagi yang kedua, dia sedang apa, Pintar? Nah, mencuci piring. Jadi ketika buat yang di rumah ada cucian piring, laksanakan tugasnya. Ya, jangan mengharap mama aja terus di rumah yang melaksanakan cuci piring, menyapu, tapi dibantu juga pekerjaan orang tuanya di rumah. Terus yang ketiga, dia sedang memasang sepatu. Di sini bisa lah semuanya memasang sepatu. Bisa, tidak mungkin tidak bisa karena sudah kelas 4, ya kan? Selanjutnya lihat, itu tadi Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus, nak? Cinta kebersihan. Apakah kalian suka hidup bersih? Suka. Lihat di situ Rasulullah bersabda. Apa nak sabda Rasulullah? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi orang yang beriman itu dia cinta dengan kebersihan. Kebersihan apa aja nih? Hati, benar. Tubuh, ya kawannya bujuk juga. Jadi kebersihan itu bukan hanya yang terlihat dari luar, tetapi juga yang di dalam, yaitu hati
Kita lihat ini gambar adalah contoh dari cinta kebersihan. Dia sedang apa, Pintar? Membersihkan kaca jendela supaya terlihat bersih. Kalau banyak debu bagus tidak dilihat? Tidak bagus. Sama kayak hati. Iya, dia sedang apa, Nak? Bersedekah. Salah satu cara membersihkan hati juga. Artinya apa? Kita terhindar dari perbuatan sombong. Apalagi perbuatan menyakiti hati yang tidak baik itu, Nak? Ria, dengki, bangga diri. oh, bangga diri. Aku ini pintar. Ya, nah, kada boleh bangga diri itulah nanti hatinya tidak bersih. Jadi hindari yang namanya penyakit hati. Selanjutnya yang keempat, assalam. Assalam apa, Pintar? Menjaga lisan. Lisan itu apa? Ya, ucapan kita. Jadi hati-hati ya, lihat. Hati-hatilah berbicara baik secara langsung atau melalui media sosial. Jadi kita berbicara itu karena sekarang zamannya sudah canggih. Jadi bukan hanya secara langsung seperti ibu nih. Ibu lagi bicara secara langsung kan? Tapi bisa juga melalui media sosial. Update status misalkan. Update status, statusnya apa? Menyembeti orang, boleh lah. Kada boleh, itu termasuk lisan tidak? Lisan juga, tapi secara tidak langsung. Artinya kada berpandai secara langsung, tapi melewati media sosial tetap tidak boleh juga. Lihat, gunakanlah lisan untuk yang baik-baik. Contohnya apa, Nak? Berzikir, pintar. Baca Al-Quran, ada lagi? Ya, menasehati dalam kebaikan, ada lagi? Ya, mengajarkan ilmu. Terus? Beramal soleh, ada lagi? Bersalawat, boleh, pinter. Ada lagi? Memuji teman, boleh lah. Tulisnya tulisan Dian. Bagus kada kalimat yang terucap? Baik. Yang kada baik, yang kada boleh diucapkan. Ya. Lihat yang terakhir yaitu al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Yaitu hidup tertib. Lihat gambar yang pertama. Gambar apa ini, Nak? Iya, orang lagi sholat berjamaah. Apabila ketika orang misalkan di masjid, ini kan laki-lakinya ada nih di sini. Biasanya laki-laki sholat di masjid. Pernahkah kalian menemukan ketika kalian sholat berjamaah di masjid, terus ada yang ribut, lagi yang rancak ya? Oh sering ya? Oh sering. Bagaimana rasanya? Terganggu. Kasihan kan orang mau sholat supaya khusyuk. Tapi ketika ada yang ribut, ada yang berlari-larian, apa yang terjadi? Sholat orang jadinya terganggu lah. Jadi biasakan hidup tertib. Yang kedua contohnya yaitu dia sedang apa nih? Nah itu juga sering kalian lakukan di setiap hari Senin upacara. Pernah lah lihat ada yang gerak-gerak, ada yang bicara sama temannya, bercanda-bercanda pas waktu kegiatan upacara. Adalah temannya seperti itu? Ada. Bagus atau tidak dilihat seperti itu? Tidak. Kenapa tidak bagus? Kenapa tidak bagus? Ya karena tidak tertib ya. Lihat, ketika kalian berada di rumah juga harus tertib, di sekolah juga harus tertib ya, di masjid maupun di mana saja, semuanya harus tertib. Kenapa harus tertib? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus tertib? Karena hidup ini kita ada aturan. Bila kita mengikuti aturan berarti kita sudah tertib. Jangankan tentang yang lain. Lihat,
berwudu saja. Lihat paling akhirnya apa? Tertib. Artinya tertib apa? Dilakukan secara berurutan. Jadi misalkan Bu Anfian sering apa rajin tuh nah? Antri jajan. Jangan rebutan, ulun duluan, jangan. Tapi tertiblah antri nunggu giliran. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, supaya lebih semangat kita tepuk Asmaul Husna dulu ya. Masih ingat? Ya, Ibu pimpin tepuk Asmaul Husna. Al-Malik artinya Maharaja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus Maha Suci. As-Salam Maha Sejahtera. Al-Mu'min Maha Memelihara. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menonton video pembelajaran, sudah Ibu jelaskan juga ya kan? Sekarang Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok ya. Jadi langsung aja, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 ya. Sesuai nama Asmaul Husnanya ya. Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. Di situ tugasnya yaitu kalian diskusikan bersama teman kalian tentang contoh sikap apa saja yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi masing-masing kelompok silahkan kerjakan sesuai tugasnya masing-masing ya. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain beda. Ada yang dapat tugasnya Asmaul Husna Al-Malik misalkan ya, kalian cari apa saja contohnya. Ada yang dapat Asmaul Husnanya Al-Aziz misalkan, cari ya. Lihat di situ ada penjelasannya, kalian tulis dulu penjelasan dari Asmaul Husna apa yang kalian dapat. Misal Al-Malik, apa penjelasannya? Bukan apa? Ya, Ibu sambil lihat dulu ya. Yang belum menulis nama kelompok silahkan ditulis dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Dari kelompok Al-Malik paham tugasnya? Paham. Jadi dicari sebanyak-banyaknya ya. Ya, cari lagi 4, tambahin lagi. Nanti di sini juga penjelasannya anak-anak. Bagaimana? Apa sudah selesai? Sudah. Kelompok Al-Malik sudah? Ya. Kelompok Al-Aziz? Ya. Al-Qudus nak? Sudah. As-Salam? Al-Mu'min? Oke, karena semuanya sudah selesai, silahkan kumpul ke depan. Silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok Al-Malik. Ya, silahkan. Dengan suara yang jelas ya, lantang ya. Nih. Nggak usah ini aja. Nyari saya. Penjelasan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa atas semua makhluknya. Contoh sikap yang harus diterapkan. Perhatikan yang lain. 1. Bersikap rendah hati. 2. Tidak boleh sombong. 3. Tidak semena-mena. 4. Biasa berbuat baik terhadap orang lain. 5. Tidak angkuh dengan kekuasaan
penjabaran dari kelompok 1. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Oh ya ada, silakan Anissa. Kenapa kita tidak boleh sombong? Iya, kenapa kita tidak boleh sombong? Nah, kata temannya, karena iya, karena kita sebagai makhluk itu berarti lemah, pintarlah. Jadi tidak boleh sombong. Ada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok Al-Malik. Dan silakan duduk. Selanjutnya yaitu kelompok 2, Al-Aziz. Silahkan maju ke depan. Suaranya lebih keras lagi ya. Al-Aziz adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik tunggal segala kemuliaan. Contoh sikap yang harus diterapkan: 1. Patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindari sifat sombong dan takabur. 3. Tidak mengeluh atau menyesali nasib sendiri. 4. Mengendalikan diri dari berbagai perbuatan buruk. 5. Memohon perlindungan, petunjuk, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok Al-Aziz. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada atau tidak? Tidak ada. Paham? Paham. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Aziz. Selanjutnya Ibu persilakan kelompok 3 Al-Qudus untuk membacakan hasil diskusinya ya. Suaranya lebih kencang lagi. Al-Quddus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang tercipta dari segala macam kekurangan. 1. Tidak boleh berkata-kata kotor. 2. Rajin membersihkan pakaian. 3. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 4. Tidak boleh memberi teman. 5. Tidak boleh berpikir kotor. 6. Membersihkan lingkungan sekolah. Ya, itu tadi penjabaran dari kelompok Al-Qudus. Ada pertanyaankah dari kelompok lain? Oh iya, ada. Dari kelompok Al-Malik ingin bertanya kepada Al-Qudus nih. Apa yang ingin ditanyakan, Nak? Kita tidak boleh berkata-kata kotor. Nah, kenapa kata temannya kita tidak boleh berkata-kata kotor? Kenapa ya? Karena kalau berkata-kata kotor itu hatinya tidak bersih. Sedangkan kita kalau mau meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, selain bersih yang dapat dilihat secara zahir, batin pun juga harus bersih. Hatinya harus bersih ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Qudus ya. Selanjutnya kelompok As-Salam. Silakan kelompok As-Salam maju ke depan. Silakan dibacakan dengan suara yang lantang. Nama kelompok As-Salam. Penjelasan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai. Contoh sikap yang harus diterapkan: 1. Menjalin silaturahim dengan sesama muslim. 2. Menggunakan nama Allah dengan berzikir dan berdoa. 3. Membantu orang yang sedang membutuhkan. 4. Tertib di kelas. 5. Tenang ketika berada di acara. Iya, itu tadi penjelasan dari kelompok As-Salam. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Iya, ada Ismail mau bertanya. Ada apa nih? Apa yang ditanyakan? Kita harus tertib di sekolah? Nah, kenapa kita harus tertib di sekolah? Silakan kelompok As-Salam menjawab. Karena sekolah itu ada aturan. Ya, karena di sekolah itu ada aturan, jadi kita harus mematuhi aturan tersebut. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok
maju ke depan, kelompok Al-Mu'min. Ya, silakan dibacakan dengan suara yang lantang ya. Nama kelompok Al-Mu'min. Penjelasan Asmaul Husna Allah SWT adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Contoh sikap yang harus diterapkan. 1. Menciptakan lingkungan yang aman. 2. Mendidik pribadi Ya, perhatikan. yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Bersikap ramah dan sopan santun kepada sesama. 4. Menebarkan ketenangan dan kedamaian. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok Al-Mu'min. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham dari yang dipaparkan temannya? Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Mu'min. Nah, kelima kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing di depan kelas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Ya, jadi contoh Asmaul Husna itu yang kita teladani misal tadi dari Al-Qudus yang paling sering ya tentang kebersihan. Kebersihan tadi apa sabda Rasulullah? Kebersihan sebagian dari iman. Itu paling sering kita lakukan di sekolah. Tertib ya juga, ya kan? Iya. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, anak-anak, tadi kan sudah maju semua nih ke depan kelas presentasi. Baiklah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari yang kita laksanakan hari ini? Kita harus meneladani Iya, 5 Asmaul Husna. Bagaimana cara kita berakhlak dengan 5 Asmaul Husna? Misal yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik tadi artinya apa? Ya, kita harus bisa menahan diri. Yang kedua Al-Aziz. Ya, kita harus menerapkan sikap mandi. Yang ketiga Al-Qudus. Cinta kebersihan. Jadi kita harus hidup bersih, baik itu bersih badannya, pakaiannya, lingkungannya maupun hati kita. Terus yang keempat ada apa tadi nak? Assalam tadi apa? Ya, jadi kita harus menjaga lisan kita untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Berarti kita harus menggunakan lisan untuk berkata-kata yang baik-baik saja, ya kan? Ya, terus yang terakhir apa Pintar? Al-Mu'min tadi apa? Hidup tertib. Berarti dimanapun kita berada kita harus hidup tertib. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah meneladani Asmaul Husna yang 5 ini? Sudah atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Apakah kalian senang dalam pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau senang. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bab baru Pintarlah, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini alhamdulillah semuanya bagus. Anak-anak ibu mau presentasikannya bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik anak-anak, ini ada sebelum kita tutup pembelajaran kita, ibu ada tugas yang akan dikerjakan di rumah. Silakan kalian catat tugasnya. Ibu akan catatkan di papan tulis. Kita catat tugasnya dulu sebelum ibu tutup pembelajaran. Silakan catat dulu PR-nya ya.
merugikan ya. Terus yang kedua, ayo temukan manfaat hidup mandiri supaya kalian lebih semangat lagi untuk membiasakannya. Terus dan apa manfaatnya? Ya, karena sudah semua, terus tugasnya juga paham ya kan? Tidak ada pertanyaan karena tidak ada. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.